Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan asy-syarif wa fi hadzal munasabatil 'azimatil karimah wa fi hadzal majalis muttasil ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur yang tiada tara kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang tidak ada satupun makhluk yang tahu betapa agungnya. Allah telah memuliakan kita di malam yang mulia ini. Banyak manusia yang di luar kita saat ini mereka lagi bermaksiat, yang Allah lagi mempersiapkan azab buat mereka, yang Allah lagi murka kepada mereka. Jikalau Allah membuka mata kita atas hijab tirai yang telah disembunyikan oleh Allah, maka tidak ada satupun di antara kita yang mau keluar dari tempat ini. Sebagaimana diceritakan para aulia, para salihin, orang-orang yang saleh, yang mereka mengerti kitab, yang mereka mengerti hadis, yang mereka mengerti semua fan ilmu, tetap mendatangi majelis ta'lim, majelis zikir. Mereka bukan untuk menambahkan ilmu, karena ilmunya sudah sangat maksimal sekali. Mereka datang bukan untuk menambah wawasan, karena wawasan mereka lebih hebat daripada pembicaranya. Tetapi mereka datang di majelis ta'lim, tiada lain di situ ada rohnya Rasulullah SAW. Maka di mana di situ dibagikan ilmunya Nabi Muhammad, disitulah Rasulullah akan hadir di tengah-tengahnya. Ada seseorang telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak pernah mengucapkan ucapan ini kepada siapapun. Maka saat ini aku sampaikan kepadamu, ketahuilah orang yang datang untuk menambahkan satu huruf ilmunya Allah, satu huruf pengenalan ilmuku, maka dia mendapatkan kedudukan khusus di hadapan Allah dan di hadapanku. Maka beruntunglah kita, orang-orang yang terpilih untuk menambahkan ilmunya Nabi Muhammad. Ini merupakan bentuk perhatian rasa cintanya Allah kepada kita. Allah ketika cinta kepada kita, sayang kepada kita, rindu untuk memuliakan kita nanti di akhirat, maka kita diberikan kemudahan untuk hadir di majelis ta'lim. Namun apabila Allah tidak menghendaki hambanya untuk menikmati alam akhirat, hamba tersebut tidak kebagian majelis ta'lim, enggak kebagian ilmunya Rasulullah. Segala sesuatu yang bersandingan dengan Rasulullah akan menjadi mulia. Sumber kemuliaan berasal dari Rasulullah SAW. Tidak ada kemuliaan apapun yang di luar yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, la'ala khuluqin azim. Maka datanglah Wali Songo di negara kita. Zaman itu zaman perdukunan, zaman mistik. Orang-orang masih kental dengan animisme dan dinamisme. Mereka praktek perdukungan ilmu setan dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita dicerita melihat bagaimana Allah telah membekali Wali Songo, Allah telah membekali para aulia, Allah telah membekali para salihin pada zaman itu. Apa yang Allah bekali? Dengan karomah. Lihat Wali Songo, kolang-kaling bisa menjadi emas. Kolang-kaling menjadi emas. Lalu pernah satu cerita,
orang lagi bertengkar. Si perempuan ini hamil. Perempuan ini hamil, dilihat, dituduh oleh suaminya, engkau selingkuh. Enggak, saya enggak selingkuh. Saya enggak selingkuh. Pada waktu itu bertemu dengan Sayyidina Mahdum Ibrahim Sunan Bonang. Kejadian ini bertempat di daerah astagfirullah, tahu arah setelah Jenuh. Setelah Tundung Musuh, mana itu? Menuju ke Gresik. Mahdum Ibrahim Asmorokondi. Daerah Keradenan situ ya. Itu ada seorang suami marah-marah ya. Kejadiannya di situ. Jadi sampai mau dipenggal istrinya. Selingkuh, dia lihat hamil, dilihat. Nah, istrimu udah hamil, dipaksa. Udah, istri saya hamil, lihat perutnya besar. Kamu ingin tahu, ini istrimu ini kena penyakit cacing. Jadi cacing masuk ke perutnya sampai membesar, ususnya bengkak sampai seperti orang hamil. Dia nggak hamil, udah mau dipenggal sama suaminya. Dipanggil suaminya, saya lihat ya, dilihat, oh enggak, kamu udah hamil. Wah, enggak mungkin. Langsung oleh beliau Sayyidina Mahdum Ibrahim Sunan Bonang, beliau ditidurkan dan dibelah perutnya pakai tangannya gini. Dibelah, buka perutnya ini. Lihat ada bayinya apa enggak? Dilihat, ya enggak ada, tutup lagi. Dikembalikan. Nah, itu karomahnya para ulia zaman dulu, karena memang mereka bertemu dengan dukun-dukun yang bisa terbang, bisa nembus dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya karomah itu tetap Allah berikan kepada seperti Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah itu ketika ada serangan Jepang, diajak tirakatan ya sama Mbah Wahab. Tirakatannya orang-orang zaman dulu masih belum mengenal istighosah, karena dimurtadkan. 350 tahun itu misi pemurtatan. Jadi Wali Songo datang ke Indonesia, Sabang sampai Merauke, Islam. Maka invasi Belanda, invasi Inggris, invasi sekutu, itu memurtadkan orang, dan tidak boleh satupun kiai, tidak boleh satupun habaib yang menerjemahkan Al-Quran. Masih ingat enggak? Dulu kita masih kecil. Mungkin kalau antum lahir di tahun 85, 86, mungkin masih menangi sejarah yang diajarkan di sekolah kita, di kurikulum kita diajarkan pada masa itu di ajaran Islam ya, pendidikan agama Islam. Mungkin Pak Haji Agus masih mengingat cerita-cerita Mbah dulu. Tidak boleh satupun khutbah Jumat itu diartikan. Dulu kayak begitu. Yang paling ngotot dulu Mbah Hashim, dilawan, ya kan? Jadi akhirnya 200 tahun itu umat Islam yang ada di Jawa ini semuanya murtad, Pak. Nggak ada yang ngaji, nggak ada, generasinya dipangkas sama mereka. Nggak ada yang sholat. Maka akhirnya para habaib berduyun-duyun datang jihad. Makanya kalau kita lihat Pangeran Diponegoro bin Syahab, Tuanku Imam Bonjol itu Assegaf. Cek ya, dilihat nasabnya, lihat raja-raja datang yang dari utusan dari Turki, utusan dari Palestina, utusan itu datang jihad di sini, para habaib datang ke sini. Itu generasi mengembalikan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikembalikan lagi. Jadi Sabang sampai Merauke dimurtadkan lagi oleh mereka. Kalau kita lihat di daerah Bovendigul yang ada di Papua, ada juga markasnya mereka. Itu pertama kali ada daerah Manokwari. Ya, yang mereka mengklaim sekarang itu adalah pertama kali Kristen. Tidak, kita bongkar lagi, ternyata Islam yang di ujung paling timur itu masuknya dari Manokwari. Manokwari Islam semua dulu, dimurtadkan sama mereka. Jadi pos-posnya Belanda dari sana, disiksa habis-habisan orang-orang yang beragama Islam oleh orang-orang bule ini. Menyiksa habis-habisan. Akhirnya murtad, gak ada yang sholat, gak ada ngerti Al-Quran, gak bisa baca Quran. Para habaib datang lagi, generasinya siapa? Habib Abdul Qadir bin Alwi bin Idrus As-Segaf. Generasinya siapa? Habib Alwi, Solo. Generasinya lagi Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, Habib Ali, sampai generasinya Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban. Habib Abdul bin Qutban itu beliau kembali ke Hadramut. Jadi banyak orang salah paham. Habib bin Qutban itu di makamnya di Bejagung Habib Abdul Qadir bin Alawi bin Idrus As-Sofi As-Segaf. Jadi Habib Qadir bin Qutban itu ceritanya dulu beliau dituduh oleh salah satu militan Belanda, dipaksa mengakui bahwa beliau itu menghamili salah satu orang yang ada di sini. Dipaksa, dia pukuli beliau.
dipaksa untuk mengaku bahwa beliau menghamili salah satu perempuan yang ada di sini. Maka akhirnya Habib Abdul Qadir mengatakan, saya tidak akan mengaku karena itu bukan anak saya. Enggak, ngotot, disiksa beliau. Akhirnya bayi tersebut dibelah oleh Habib Abdul Qadir bin Qutban, dikeluarkan bayinya, suruh ngomong bayinya, kamu anakku bukan, dikembalikan lagi ke perut ibunya, tutup. Terus setelah itu beliau kembali ke Hadramaut. Kayak begitu aromahnya. Aulia dulu. Sekarang berbeda. Allah telah membekali mereka dengan apa? Fasilitas. Allah telah membuat mereka kaya. Allah telah membuat mereka memiliki ketertarikan yang sifatnya bisa menandingi para musuhnya Allah zaman sekarang. Kalau para musuhnya Allah punya rumah mewah, mereka pasti punya rumah mewah. Kalau musuhnya Allah punya kendaraan mewah, mereka pasti punya kendaraan mewah. Jadi untuk menandingi ketertarikan masyarakat kepada yang orang-orang bukan penyembah Allah, mereka bertanding di situ. Di bidangnya masing-masing. Ada di bidang pengajar, mereka lebih alim. Bidang masalah astronomi, mereka lebih mengerti. Bidang masalah ilmu geodesi, mereka lebih paham. Masalah kedokteran, mereka lebih cerdas lagi. Lihat, kalau kita lihat para penemu-penemu ilmu-ilmu yang baru itu, lihat semuanya beragama Islam, tapi mereka tutup. Nah, mereka berjuang di tempat-tempat sesuai dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita melihat iklim di dalam masyarakat tersebut, iklim yang ketertarikan dunia, Allah membekali mereka dengan dunia. Kalau iklim masyarakatnya di situ, Allah mendatangkan musuhnya dengan ilmu, Allah berikan ilmu kepada para aulianya. Jadi dilihat musuhnya. Allah mendatangkan musuh seperti Abu Lahab, Abu Jahal dengan apa? Strategi perang. Nabi Muhammad ahli strategi perang. Ada perang Khandaq, ada perang Badar, perang Hunain dan lain sebagainya. Allah membekali para pejuangnya sesuai dengan para musuh, senjata musuhnya. Dan itulah kita pun harus menyesuaikan apa yang musuh kita kerjakan. Musuh kita kerjakan itu apa? Mereka membuat panggung maksiat. Kita tandingi dengan panggung sholawat. Mereka mengarang buku-buku menghina Islam. Maka kita lawan dengan ilmu mengagung-agungkan Islam. Jangan mereka membuat tempat maksiat kita gempur. Enggak. Mereka membuat tempat maksiat kita buka pondok pesantren. Mereka buat tempat-tempat pelacuran. Silahkan mereka membuat pelacuran. Kita membuat orang-orang yang mengkader bagaimana masyarakat ini benar-benar mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir, lihat sejarah bagaimana Mbah Wahab. Pesawat itu diludahi oleh Mbah Wahab. Pesawat itu diludahi, jatuh. Mbah Hamid, ceritanya Mbah Hamid Baidowi, Allahuarham. Mbah Hamid Baidowi Lasem. Ceritanya lihat bagaimana Mbah Hashim dulu bisa nembus tembok, ya. Ketika di penjara di daerah Kediri, itu beliau diikat tangannya, diikat kakinya, dimasukkan ke dalam air, beliau bisa keluar, ya, berubah jadi makhluknya Allah yang lain, bisa tembus, ya. Nah, itu tergantung daripada bagaimana Allah mendatangkan musuhnya, dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan sampai terprovokasi dengan apa? Dengan ketertarikan kita kepada yang selain penyembah Allah. Jangan kita tergiur, orang itu enak ya, jadi anaknya bapak itu ya, anaknya senang dengan anaknya orang kafir yang nggak pernah sujud kepada Allah, enak ya, jadi anaknya bapak itu walaupun kafir, tetapi dia mendapatkan memiliki fasilitas, dia punya mobil, punya kendaraan yang bagus. Seandainya saya jadi anaknya dia pasti senang ya. Anda bercita-cita menjadi orang yang dikutuk oleh Allah. Faliyatubillah min dzalik. Maka bersyukurlah kita yang kita masih dapat kesempatan untuk menambah ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmati apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan. Kalau kita tidak bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, maka setiap hari kita akan merasa susah. Kalau untuk masalah dunia, lihat di depan kita ini. Kalau kita melihat yang di atasnya, nggak akan sampai, akhirnya kita terjerat. Kalau kita nggak punya mobil, lihatlah orang yang nggak punya motor. Kalau kita nggak punya motor, lihatlah orang yang nggak punya sepeda.
Kalau kita nggak punya sepeda, alhamdulillah kita masih punya kaki. Lihat orang yang nggak punya kaki. Hah? Bersyukur kita masih punya kaki ini. Mau kaki kita ditukar mobil mewah? Mau? A'udzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali kita tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semakin hari kita semakin tersiksa. La in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur ditambah oleh Allah. Kau bersyukur ditambah, bersyukur ditambah. Wa in kafartum, ketika engkau mengingkari kufur atas nikmat Allah, maka Allah menyediakan azab syadid. Azab, siksa yang kadang kita enggak bisa memikirkan betapa sadisnya, betapa beratnya siksanya Allah Subhanahu wa taala. Faliyatubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah meliputi hati kita dengan taat kepadanya, dan Allah tetap menetapkan hati kita untuk bersyukur kepada Allah atas segala pemberian yang Allah berikan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man asyirina hilman muslimin hafidul hadratin nabi Muhammad sallallahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Anta alim wa maghdubi alaihim wa radhdallin. Amin.